Gadis kecil itu sudah berusia 20 tahun. Dia sudah menjadi gadis dewasa yang anggun. Namun keluarga yang membeli gadis itu tidak memperlakukannya dengan baik. Untuk meringankan beban keluarga, dia berhenti sekolah di usia muda, bekerja keras menggambar untuk membantu biaya rumah tangga. Namun yang dia dapatkan hanyalah tamparan dari ibunya. Kakak, kenapa kamu datang? Jangan seperti ini tidak baik. Apakah aku terlalu merindukanmu? Xiaoxi, kamu pasti akan jadi milikku suatu saat nanti. Aku pergi ke toilet sebentar. Pria di depan adalah tunangan yang dijebak oleh kakak yang jahat. Gadis itu ditipu oleh kakaknya. Dia bahkan mengira bahwa lelaki ini adalah adik yang diadopsi saat kecil. Dia juga berbohong telah mencari gadis itu selama 10 tahun. Padahal bocah laki-laki itu sebenarnya anak dari orang terkaya keluarga Song. Sedangkan kakaknya menggunakan buku harian gadis itu untuk menyamar sebagai gadis tersebut dan bersama dengan bocah laki-laki itu. Dokter, saya mohon. Tolong putriku. Tolong putriku. Saya mohon. Kemunduran keterampilan fisik. Dia harus ganti darah, atau darah panda yang jarang. Untuk sembuh harus menghabiskan puluhan ribu. Coba kalian pikirkan. Dokter. Anakku yang malang. Tidak bisa. Sekalipun aku harus menjual semua harta, sekalipun aku harus menjual diriku, aku akan melayanimu dengan baik. Aku bilang padamu, anak yang boros ini, aku tidak mungkin menyelamatkanmu. Cepat beritahu dia, mengerti? Dia sudah memberikan 300 ribu. 300 ribu? Hahaha. Tahu bahwa hidup dan mati belum pasti. Kau bangkitlah. Kau adalah orang brengsek. Pergi menjauh, brengsek. Pergi. Kau anak kelinci yang baru dibeli. Kau masih berani menutup bapakmu. Akan kubunuh kau. Aduh, Lao Sui kenapa ini? Pembeli tidak mau. Kau bilang apa? Mereka mau yang masih hidup, sudah mati, mau dijual ke siapa? Ayo, kita bicarakan ini. Pergilah. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak bisa pergi. Baiklah, sudahlah. Sial, harus menjaga anak boros ini. Nanti dia akan marah lagi. Bibi, apakah kamu baik-baik saja? Anak baik, Bibi baik-baik saja. Bibi, saya punya darah panda. Saya bisa menyelamatkan Sin. Sin adik, apa yang terjadi? Kehilangan darah terlalu cepat, terus berdarah. Kiki adik, saya tidak akan membiarkanmu terluka. Kakak, kamu sudah bangun? Kau yang menyelamatkan aku, tapi itu belum cukup, masih butuh sedikit lagi, lebih cepat. Jika terus begitu, dia akan celaka. Tidak apa-apa. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Tidak boleh lagi. Sin, tante. Sin, adikku sudah bangun. Sin. Bisakah kamu meminjamkan aku sedikit uang lagi? Tenang saja, seumur hidupku aku akan bekerja keras untuk mengembalikannya padamu. Hei Kun, sedikit demi sedikit. Syukurlah anak ini masih hidup, sempurna, bisa dibawa pergi. Bawa pergi ya, Anak kecil, minggir. Kakak, berhenti. Ayo ikut paman. Hahaha, kakak, jangan rusak urusan baik saya. Mama, mereka sama dekatnya dengan orang kaya. Itu adalah keberuntungannya. Mama, jangan gores cepat. Anak, kakak. Kembalikan putriku. Zixuan, jangan berisik, cepat pergi.
ibu. Hahaha. Jangan berteriak. Ah. Anak nakal. Lepaskan, lepaskan. Pergi kau, kau pergi dulu. Pergilah kau. Minggir. Pergi sana. Tante, ibu, tante. Bos, ini ada orang meninggal. Bos, naik ke mobil. Berani-beraninya kalian memanggil putriku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku sudah gila, cepat pergi. Ah. Bu. Ibu, ibu, bu. Bu. Bu, tolong. Pastikan untuk menjaga Kiki dengan baik. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Jangan lari. Kakak, aku tidak bisa bergerak. Kiki, aku akan melindungimu. HMPH, kamu lari lagi ya. Aku biarkan kamu lari. HMPH, lari. Aku biarkan kamu lari. Biar kau lari lagi. Lari sekali lagi ya. Yugo. Kiao sudah datang. Ayo kita pergi. Hah. Kakak. George datang. Kita harus cepat pergi. Dawei, gendong anak itu dan cepat pergi. Istriku. Kok ada polisi sih? David, kamu orang sini kan? Pergi dan cari tahu, kita harus beristirahat di sini. Kakak, aku harus melakukan apa? Pergi, iya. Nak, jangan salahkan aku. Salahkan saja takdirmu sendiri, yang buruk. Kakak, bangunlah. Bangun. Sin, adikku, cepat pergi. Jangan pedulikan aku, pergilah. Pergilah dan cari polisi. Kakak, polisi bukan mencari kita. Mereka mencari anak itu. Sialan, sial sekali. Anak itu sudah besar. Dengan ingatannya, lebih baik menghancurkan taringnya daripada menjualnya. Mereka juga bisa menghasilkan uang. Ini ide bagus, kakak. Tidak bagus. Satu lari. Lepaskan dia, polisi tidak akan melepaskan kalian. Sial, aku akan membunuhmu. Anak kelinci, aku akan membunuhmu. Kau gadis mati ini. Cepat pergi, jangan peduli, anak ini pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dawei, di luar sedang membutuhkan seorang istri muda, untuk keamanan. Lebih baik kita buat putri Anda bisu. Li Suxian mendengarkan Anda, baik. Hahaha. Saudara kecil, kau harus tetap hidup. Siapa kalian? Su Dawei. Apa yang ingin kalian lakukan? Hei. Su Dawei. Kedua pelaku perdagangan manusia itu sudah kuhukum sesuai dengan hukum. Sekarang, giliranmu. Kau anak nakal itu?
Sinsin, kemana kau membawanya? Katanya tidak tahu. Aku kehilangannya. Kau berani kehilangan Sinsinku? Cari mati. Sinsin. Orang-orang yang menyakitimu dulu, semuanya sudah kubawa ke jalur hukum. Tapi kamu sebenarnya di mana? Presiden. Su Dawei memang tidak berbohong. Dia kehilangan Nona di Yuncheng. Berarti bintang kemungkinan besar ada di kota ini. Dia suka menggambar sejak kecil. Kakak. Akhirnya aku menemukanmu. Orang hutan. Dia adalah orang hutan. Cepat kejar Nona ini. Siapa kamu? Ini gambar yang kamu jatuhkan tadi. Ini milikku, terima kasih. Kamu tidak bisa bicara. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagiku. Sekali lagi terima kasih. Dia adalah pacarku. Sejak kecil dia kehilangan suara. Kalian siapa? Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Xiaoxi, kita pergi, Xiaoxi. Kakak, jangan marah ya. Bingung sekali, Xiaoxi. Terima kasih kalian. Selamat tinggal. Dia sedang mencari. Siapa ya? Untungnya aku sudah menemukan kakakku. Kenapa? Kenapa pembicaraannya mirip sekali dengan CEO? Dulu, Miss Sinsin tubuhnya lemah, tapi dia bukan orang bisu. Kamu bilang Sinsin, apakah dia akan? CEO. Tidak. CEO tidak mungkin. Sinsin pasti akan baik-baik saja. Dia pasti akan hidup dengan baik. Presiden. Hanya mendapatkan sedikit uang hari ini, semakin menjadi tidak berguna. Kau keterlaluan. Kembalikan uangku, ya. Aduh, Xiaoxi, sudah 10 tahun, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Bagus sekali, akhirnya aku menemukanmu. Hahaha. Kembalikan handphoneku. Dulu aku minta kamu menikah. Kamu tidak mau. Sekarang sudah baik, kan? Orang yang selalu kamu pikirkan, kakak tampanmu. Dialah He Yixing. Tunggu sampai kamu menikah dengannya. Apakah kamu masih khawatir tidak punya uang? Dia adalah dia. Aku adalah aku. Aduh, ini namanya apa? Aduh, aku tidak percaya orang bisu ini tidak punya uang simpanan sedikit pun. Aduh, tidak heran dia tidak menikah. Anak nakal ini ternyata di dalam hatinya menyimpan seseorang. Hei Singe. Bukankah kamu selalu ingin tidur dengan Tangsi? Aku bisa membantumu, bagaimana? Tapi harus dikatakan sebelumnya, ya, uang. Hei, kalau bukan karena aku bisa menghasilkan uang darimu, aku sudah lama menjualmu. Berisik apa? Ibu, kakak, dia terlalu berlebihan. Dia memindahkan semua uangku. Berlebihan apanya? Kakak sekarang adalah desainer besar. Pengeluarannya banyak. Kenapa kamu tidak menghasilkan lebih banyak uang untuk menafkahi dia? Selama bertahun-tahun aku telah menghasilkan banyak uang untuk kalian. Kalian tidak bisa berlebihan seperti ini. Berlebihan? Saat aku menjumpaimu dulu, kamu hampir mati. Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu tidak seharusnya membalas budi kami. Diam saja. Apa kamu ingin aku mati kelaparan? Cepat masak. Kakak, kenapa kamu datang?
Jangan begini, nanti akan sakit. Apa aku terlalu merindukanmu, Xiaoxi? Pada akhirnya kamu pasti akan menjadi milikku. Aku pergi ke toilet sebentar. Pemberitahuan darurat. Persediaan darah RH negatif di kota ini mendesak. Ada pasien yang membutuhkan transfusi darah. Kami berharap warga yang memiliki golongan darah tersebut dapat berdonor dengan aktif. Kakak, dulu kamu membangunkanku. Sekarang kita juga harus aktif membantu orang lain, kan? Ah, iya. Astaga. Tidak mungkin secoincidence ini, kan? Tuan Presiden, Anda terlalu memikirkan hal ini. Penyakit lama kambuh. Syukurlah ada seorang gadis yang mendonorkan darahnya. Gadis, rumah sakit sengaja meninggalkan alamat. Ayo, kita pergi lihat. Sin. Apakah itu kamu? Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Tolong jaga adikku dengan baik. HMPH, Tangsi. Kali ini kamu tidak akan mati di tangan pria. Siapa itu? Kamu adalah... Saya Song Ji. Datang untuk mengucapkan terima kasih, Song Ji. Kenapa namanya sama dengan Song Zong dari grup Hwasong? Benar, Ciu adalah presiden grup Hwasong. Silakan masuk. Dia bilang datang untuk mengucapkan terima kasih. Jangan-jangan ini adalah puisi Tang. Nona ini. Ini semua adalah karya lukisan saya. Mohon maaf. Terima kasih, Bapak Song. Bagaimana Anda tahu nama saya Tangsin? Apa, namamu Tangsin? Lalu golongan darahmu? Tidak mungkin. Orang ini benar-benar orang yang dicari Tuan Tang. Tuan Song, golongan darah saya agak khusus. RH negatif. Ada apa? Apakah kamu yang mendonorkan darah ke rumah sakit sebelum hari itu? Ya, saya yang mendonorkan darah. Tapi tidak apa-apa, saya pernah dibantu orang lain waktu kecil. Jadi sudah menjadi kebiasaan saya. Xinxian, itu kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Xinxian. Kak Xin, malam ini bersenang-senanglah sesukamu. Jika terjadi sesuatu, ibu dan aku akan membantumu. Kak Xin, silakan saja. Jika terjadi sesuatu, ibu dan aku akan membantumu. Kakak, aku merasa tidak nyaman di sini. Ini adalah tempat kencan yang umum bagi pasangan. Singkatnya, tempat yang lebih intim. Misalnya nonton film. Xiaoxi, kamu tidak ingin jadi pacarku? Bukan, aku hanya tidak terlalu terbiasa. Ayo nonton film. Kenapa kakak membuatku merasa sangat asing? Aduh, kakiku terkilir. Kamu kenapa? Xiaoxi, angin di luar hari ini sangat kencang. Aku juga tidak bisa berjalan. Atau kita beristirahat di sini saja? Tolong bantu aku ke sana. Aduh, sakit sekali. Di mana yang terkilir? Aku akan membantumu melihatnya. Malam ini, serahkan dirimu padaku. Kakak. Mengapa kau melakukan ini padaku? Apakah kau masih kakak yang melindungiku sejak kecil? Kau membuatku merasa sangat asing. Xiaoxi, aku yang bersalah padamu. Aku yang brengsek. Aku yang salah. Cepat letakkan dia. Xiaoxi, kau tahu tidak, betapa aku mencintaimu. Aku telah mencarimu selama 15 tahun. Betapa aku takut kehilanganmu. Selama 15 tahun ini, aku tidak pernah berhenti mencarimu. Tuhan tahu betapa beruntungnya aku bisa bertemu denganmu. Kau tahu betapa senangnya aku, hingga aku bertemu denganmu. Barulah aku tahu seberapa penting dirimu bagiku.
Misty. Dulu aku begitu bahagia karena dirimu. Apakah kau tidak merasa bahagia sama sekali, Misty? Jadi, mari kita bertunangan. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Brengsek sekali pria itu. Wanita ini sulit ditaklukkan, nanti saja. Aku akan membuatmu sengsara. Aduh, kita kali ini mengalami kerugian besar. Apakah nilainya tidak sedikit? Berapa kali ini kamu sudah mengirimnya? Bagaimana dia bisa beruntung sekali? Semua barang bagus. Iya. Puisi Tang. Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa kakakmu yang kecil ternyata adalah Song Qi yang terkenal. Dia sekarang milikku. Tetangga-tetangga semua sudah melihatnya. Hari ini keluarga Tang mendapat dua kebahagiaan sekaligus. Putri sulungku, Tang Xin, mendapatkan pacar yang baik. Dia benar-benar baik pada Tang Xin. Memang benar, ini semua adalah hadiah yang diberikannya secara spontan. Ah, hanya barang-barang kecil saja. Benar-benar orang biasa. Iya, sekarang sudah jadi orang kaya. Silakan dibagikan saja. Lagi pula mulai sekarang saya tidak akan tinggal di sini lagi. Ini benar-benar. Kamu bagaimana bisa tidak malu? Pilih yang kamu suka saja. Tetap mau ini. Tetangga ini jadi ikut beruntung, kan? Iya, itu si Nona Tang dari keluarga Tang. Membawa kehormatan bagi keluarga. Betul sekali. Sudahlah, letakkan saja. Masih ada besok. Ini putriku, Tang Xi, acara pertunangan. Sudahlah Ma, biarkan mereka cepat pergi. Pacarku paling benci orang yang kumuh seperti itu. Tidak punya gelar. Bisu pula. Aduh, kedepannya aku tidak bisa membawanya keluar lagi, HMPH. Tang Xin, sebagai manusia harus punya hati nurani. Uang sekolahmu aku kumpulkan dengan susah payah. Alasan saya tidak masuk universitas sudah sangat jelas bagimu, karena kamu dan ibu tidak mengizinkanku. Lihat si mata putih kecil ini, masih saja mengatur ibumu dan kakakmu. Celaka kamu si bisu ini. Aku sudah sangat khawatir untukmu. Bahkan urusan pertunanganmu pun aku yang mengaturnya. Kalau tidak, apakah kamu masih layak untuknya? Betul. Aku lihat, bukan hanya Yaksin, bahkan kakaknya juga sudah mendekati orang kaya. Dia masih tidak tahu bagaimana cara menyenangkan orang. Memang pantas, seumur hidupnya menderita. Paman, orang ini siapa? Kakak, kamu yang dulu melindungiku, kenapa sekarang? Mengapa semuanya berubah? Mulai hari ini, aku akan pindah keluar. Tapi besok aku pasti akan hadir di pesta pertunanganmu. Setelah ini, kita berdua akan memiliki jalan masing-masing. Akhirnya kita adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Kau setuju kan? Saudariku yang baik. Saudara, aku percaya kamu tidak akan pernah berubah. Kamu akan melindungi Xin Xin, benar kan? Aku percaya padamu. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Tang. Selamat datang kepada semua teman dan keluarga. Hahaha. Selamat, Pak Hei. Ada apa gerangan? Lihat ini sedikit. Siapa ini? Aci. Kenapa kau datang? Pesta pertunangan adikmu. Kau tidak memberitahuku? Kenapa kau memperlakukanku seperti orang luar? Bagaimana bisa begitu? Oh, jadi begitu. Ayo, hahaha. Wah, begitu banyak. Tuan Song benar-benar terlalu sopan. Saya masih punya satu hadiah spesial untuk adik Tang Xi. Itu dia. Azi, terima kasih ya. Kau sudah bekerja keras hari ini. Maukah kau pulang dan beristirahat sebentar? Tidak apa-apa.
Saya dan adik perempuan serta suami adik perempuanmu ini memang berjodoh ya. Selamat malam, Tuan Song. Doa restuku sudah kusampaikan. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Silakan lanjutkan. Bagaimana dia bisa menjadi pacar Tang Xin? Hari ini adalah pesta pertunanganku. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran kalian semua. Sebagai hari terpenting dalam hidupku, saya juga punya hadiah penting untuk diberikan kepada pacarku. Ini adalah ungkapan semua rasa rinduku dalam bentuk surat. Xin Xin. Aci, aku di sini. Ini adalah gambar-gambar yang kugambar sewaktu kecil. Tidak kusangka adikku masih menyimpannya. Baik sekali hatimu. Kau mengoceh apa sih? Sudah, waktu sudah larut. Ayo cepat mulai. Siang ini, adikku dan suaminya masih harus pergi untuk mengambil akta. Apakah tadi yang diajarkan Song Qi adalah dia? Aku. Sungguh konyol, bagaimana bisa aku berpikir begitu? Presiden, ada apa dengan Anda? Lukisan itu benar-benar terlihat seperti... Aci, lihatlah. Ini adalah lukisan yang ku buat saat aku merindukanmu waktu kecil. Kakak, apakah kamu tidak merasa aku sangat konyol? Aku juga tidak berbeda, kan? Tapi untungnya semuanya sudah cerah kembali. Kedepannya, aku akan merawatmu dengan baik, Aci. Puisi Tiongkok, puisi Tiongkok, kamu tidak akan mungkin bangkit kembali. Ini adalah semua kerinduanku padanya. Aci, ada apa denganmu? Xin Xin, aku lebih suka kamu memanggilku kakak kecil. Kalau begitu, di lain waktu saat tidak ada orang, aku akan memanggilmu kakak kecil. Xin Xin. Ayo, coba senyum dulu. Lihat kamera 321. Jernih sekali. Xin Xin, saya masih ada beberapa urusan mendesak. Bagaimana kalau kamu jalan-jalan sebentar? Baiklah. Ratu pergi. Ma, apakah Tang Si jalang itu sudah menikah? Baiklah, semuanya sudah terlanjur. Hei, Azi, gadis yang kamu cari terus itu, sudah kutemukan. Apa? Aku tahu, kakek, aku langsung pulang sekarang. Lin Fei, kita pulang dulu ya. Sistem apa ini sih? Baru mau ambil sertifikat, sistemnya sudah bermasalah. Sudahlah, jangan marah. Kita ambil sertifikat lain kali saja. Aku tidak terburu-buru kok, ingin cepat membawamu pulang, kan? Itu dia. Bagaimana dia bisa ada di sini? Kau bilang kau adalah adik perempuan Xin Xinku? Kakak, aku ini Xin Xin. Kami sudah memverifikasi. Dia memang orang yang selama ini dicari tuan muda. Aci, kau sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Sekarang kau bisa tenang, kan? Kakimu juga harus diobati dengan baik. Kakak, maaf. Semua karena saya, kakimu, baru membuat kakiku terlambat. Kebetulan sekali. Saya juga punya seorang adik perempuan bernama Xin Xin di sini. Yun Fei. Lukisan ini dilukis oleh Xin Xin sewaktu masih kecil. Apakah kau masih ingat? Bagaimana aku bisa melupakan? Ini lukisan yang kugambar untukmu saat itu. Siang itu juga, aku diculik. Kakak, selama ini aku selalu memikirkanmu. Aku takut melupakanmu. Lihat ini.
Semua ini adalah kamu yang ada dalam ingatanku. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tapi sekarang ternyata muncul dua informasi. Kalau begitu biarkan mereka saling memeriksa, kan? Tapi aku harus mengingatkanmu, aku pernah mendonorkan darah untuk Sinsin. Golongan darah kami berdua sangat khusus. Benar, kamu adalah kakakku. Golongan darah kita sama. Keduanya Rh negatif, yang disebut darah panda. Lin Fei. Bawalah dia untuk tes darah. Baik. Ayo pergi. Ini dia Hwasong Group. Nanti semua ini akan menjadi milikku. Kata-kata itu sangat bagus. Selanjutnya kami akan memiliki kerjasama yang lebih penting untuk diberikan kepadamu. Terima kasih, saya merasa terhormat. Bagaimana dia bisa sampai ke Hwasong? Menjengkelkan sekali. Nona Tang, Presiden sedang menunggumu, silakan ke sini. Benar-benar gigi bawah negatif. Lin Fei membawanya ke sini. Kakak, kamu mencariku? Sinsin, silakan duduk. Kakak, kamu pasti lelah sekali. Sinsin akan memijitmu. Siapa kamu? Jangan sentuh aku, kakak. Kakak, apa yang terjadi ini? Dia bilang dia juga bintang baru, dan dia juga harus mempertahankan darah negatif. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apa ada orang yang menyamar sebagai Tangsi? Kamu bilang kenapa kamu menyamar sebagai aku? Siapa kamu? Aku adalah hati kakak. Aku juga ingin bertanya siapa kau? Menyamar menjadiku untuk apa? Jadi, ini mau balik menyerang ya? Aku takut aku sendiri akan melupakan kakak tampan ini. Selama bertahun-tahun aku selalu menggunakan menggambar untuk meredakan rasa rindu. Apakah kau punya? Tentu saja aku punya. Itu tidak mungkin. Kalian berdua bilang bahwa aku adalah Sinsin. Tapi Sinsinku hanya satu. Jika ada di antara kalian yang berani menyamar sebagai Sinsin, kalian akan bertanggung jawab secara hukum. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Silakan mengaku. Kakak, percayalah padaku. Iya, kakak. Sinsin tidak akan pernah membohongi kamu. Karena kedua nona ini sangat yakin. Bagaimana kalau kita rekonstruksi langsung lukisan yang diberikan kepada CEO saat itu? Kenapa takut? Kenapa aku harus takut? Sebaiknya kau akui sekarang juga bahwa kau adalah seorang penipu. Nona Sinsin. Sebaiknya kau menyerah saja. Gaya lukisanmu jelas berbeda, katakanlah. Siapa sebenarnya kamu? Kakak, aku benar-benar seorang peri. Kakak, bagaimana bisa kamu meragukanku? Aku akan pergi mencari kakek Song. Nona Lin Fei, mohon tunggu sebentar. Biar aku lewat, aku mau menemui kakek Song. Aku sudah cukup sabar dengan penipu seperti kamu. Kamu berhak apa? Merebut pria dariku. Aci hanya mencintaiku seorang. Dia pernah bilang akan menjaga aku seumur hidup. Ya ampun, terlalu mengejutkan. Ternyata mendapatkan berita tentang CEO. Astaga, ini adalah permaisuri yang disakiti oleh selingkuhan. Tidak, aku harus memotretnya. Sekarang seluruh Hwasong sudah tahu bahwa akulah istri presidennya. Hahaha. Kita berhenti dulu, makan buah dulu. Jumat minggu depan adalah hari yang baik. Kita akan mengambil sertifikat di hari itu. Xiaoxi, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Saudaraku mungkin tidak sempurna. Tapi dia bukan orang yang bermain dua kaki. Azi, aku tidak bisa menahan diri memikirkan seseorang yang ingin merebutmu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri.
Apakah kamu akan marah padaku? Bagaimana mungkin? Aku juga tidak mengizinkan siapapun yang menyamar. Sin 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 sin. Lagi-lagi terima kasih. Mengapa dia memanggil dengan tepat dua kata ini? Puisi Tang ya, Puisi Tang. Saat itu ibuku memberi namamu. Sungguh bagus sekali. Mulai sekarang, dua kata sin sin ini hanya milikku saja. Lalu, bagaimana dengannya? Pulang dan menyelesaikannya. Ah. Tidak, tidak bisa karena lukisanku tidak mirip. Lalu kau tidak percaya. Aku hanya sudah lama tidak melukis. Kau tahu berapa lama aku mencari Sin-Sin? 15 tahun, tepat 15 tahun. Cucu. Kakimu kenapa? Sin-Sin. Kakek Xiao Qi. Aku harus menemukan Sin-Sin. Baik. Bu, apakah ibu pernah melihat gadis ini? Pak, apakah bapak pernah melihat orang jahat ini yang membawa seorang gadis kecil dengan kuncir kuda? Kau jual kemana hatiku? Katanya hahaha. Hatiku, sudah 10 tahun. Kau sebenarnya di mana? Sialan Su Dawei. Kakak, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar seorang alien. Dia bahkan berani menyamar sebagai dia. Siapa yang menyuruhmu untuk mengatakan itu? Berhenti. Wanita ini, Yingyin, adalah palsu. Lalu bagaimana kamu tahu Tang Xin tidak menipumu? Kakak, jangan melakukan hal yang bodoh. Kita baru saja susah payah bersatu. Kakek Song, saya tidak tahu bagaimana penipu ini menipumu. Tapi yang palsu tidak bisa menjadi yang asli. Dulu, kakak itu berkorban untuk menyelamatkanku, mengganti darahku. Setelah ibu saya mengalami kecelakaan, dia yang melindungiku. Dan karena saya, kakinya terluka. Jadi, seumur hidupku, aku akan menjadi sapi dan kuda sekalipun, aku pasti akan selalu berada di sisinya. Tuan Si, untuk kejadian hari ini kau harus memberi penjelasan padaku. Biarkan dia pergi. Kau demi menemukannya. Kakimu sampai pincang. Kakek benar-benar tidak tega melihatmu terjerumus dan sulit untuk melepaskan diri. Karena itulah aku mengambil tindakan ini. Siapa yang tahu takdir mempermainkan orang? Tuhan, aku sudah menemukan kepercayaanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku lagi. Kakak. Terima kasih, maaf telah merepotkanmu. Bagaimana bisa begitu? Selama bisa berada di sampingmu, apapun yang terjadi, aku mau. Tenang saja. Kita tidak akan terpisah lagi mulai sekarang. Lin Fei. Beralihkan Huasong Sansuang ke nama Sin-Sin. Mulai sekarang, kau adalah Nyonya Huasongku. Terima kasih, Aci. Lihat ponsel, cepat. Aduh, ini benar-benar palsu. Ini apa? Di kamar kita sudah ada pemiliknya. Kamu lihat, ini memang tidak mudah. Tidak bisa, atasan bilang naskahmu tidak disetujui. Kenapa kemarin bukan sudah disetujui? Aku perlu bagaimana mengubahnya. Tidak tahu, hanya ini yang diberitahu padaku. Coba kamu ubah sedikit. Kalau begitu, saya akan mengubahnya di sini. Oh, sekarang siapa saja bisa masuk ke Huasong ya? Oh, sekarang siapa saja bisa masuk ke Huasong ya?
Siapa dia? Kenapa terlihat begitu melarat? Dia adalah istri ilustrator kami. Apakah kau kenal dia? Kenal? Bagaimana mungkin aku tidak kenal? Dia sejak kecil sampai besar mengandalkan plagiarisme. Dulu kami satu sekolah. Setiap hari dia menjiplak karyaku. Tangsi, apa yang kau katakan? Kau merebut penghargaan milikku. Sekarang kau masih memfitnahku. Bahkan menyebutku bisu. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Bagaimana mungkin Huasong bekerja sama dengan pencuri? Ayo, buang dia keluar. Saya tidak menyontek. Saya tidak. Saya tidak. Tunggu. Jangan sentuh saya. Aku sudah memberitahumu tentang puisi Tiongkok. Nanti kamu harus memintaku. Ah, ah, ah. Ah. Aci. Kenapa kamu kembali? Bukankah katanya ada urusan di kantor? Aku baru selesai. Aku hanya ingin datang melihatmu. Tadi itu adikmu ya? Ah, dia baru saja pergi. Oh. Kau telah menampungku dahulu. Aku sangat berterima kasih. Selama bertahun-tahun aku mencuci pakaian, memasak, bahkan berhenti sekolah dan bekerja untuk membantu keuangan rumah. Meskipun Tangsin menggunakan lukisanku untuk memenangkan hadiah, saya juga tidak mengeluh. Tapi kenapa sekarang kalian bahkan tidak membiarkan saya masuk ke tempat tinggal? Huan Xiang Tangxi sekarang tidak punya rumah. Kamu memanfaatkan situasi ini dengan baik, membuat dia hamil. Ada apa denganmu? Saya dengar dari tetangga bahwa Tang Xian dan yang lainnya sudah pindah, kan? Saya hanya datang untuk melihatmu. Mereka bahkan sudah mengganti kunci. Mereka juga memblokirku. Mereka keterlaluan. Lalu kamu akan menginap di mana malam ini? Bagaimana kalau kamu menginap di tempatku malam ini? Masuklah. Tidak baik seperti ini. Aku akan mencari tempat lain saja. Kenapa kamu tidak tenang? Lagi pula kita minggu depan akan menikah. Xiao Xi, apa kamu tidak percaya padaku? Bukan seperti itu. Aku hanya tidak suka. Kalau begitu, kamu menginap saja di sini malam ini. Lagi pula, ini adalah rumah pernikahan kita. Kamu tinggal di satu kamar, aku di kamar lain. Ayo pergi. Kau lihat dulu TV. Lihatlah pacarku. Aku terlihat tampan, kan? Kau beruntung malam ini, nak. Jangan lupa siarkan langsung untuk teman-teman. Sedikit berantakan, aku akan membantumu membereskannya. Terserah kamu. Jangan sampai disentuh. Kalau tidak boleh disentuh, kenapa sudah datang ke rumahmu? Biarkan saja. Segera pesan, pasang kamera di kamar mandi dan kamar tidur. Nanti kita siarkan langsung untuk teman-teman. Waktunya sudah larut. Aku akan menyiapkan air mandi untukmu. Istirahatlah lebih awal. Perlu obat tidak? Nanti kita kerjakan sama-sama ya. Kamera sudah datang kan? Kamar mandi sudah terpasang belum? Masih minta bantuan kamu. Malam ini harus semuanya terpasang. Kenapa dia jadi seperti ini? Kenapa?
Terima kasih. Ada apa denganmu? Oh, aku mengerti. Sepertinya kalian bertengkar. Tinggalkan aku di persimpangan di depan saja. Tangsi, berani sekali kau menutup teleponku. Apakah kau melihat pesan di ponselku? Xiaolong hanya bercanda. Bukankah kalian sudah menikah? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Fei. Maaf, Tuan Presiden, tadi ada mobil. Oh itu, ibumu dan kakakmu tinggal bersamaku. Bagaimana kalau saya antar kamu ke sana? Tidak perlu. Tinggalkan saya di depan saja. Sudah sampai, keluar saja. Terima kasih, selamat tinggal. Ini di mana? Kamu meminta saya untuk menurunkanmu di depan. Ini dia, di depan adalah rumah saya. Saya sarankan kamu tetap di sini saja. Lingkungan 5 kilometer ini sepi dan tidak berpenghuni, dan sering ada anjing liar berkeliaran. Tinggallah di sini hari ini. Saya yakin Xin Xin akan sangat senang melihatmu. Dia tidak akan senang. Hubunganku dengannya tidak baik. Dia sangat baik hati. Kenapa hubungan kalian berdua tidak baik? Dia baik hati. Apakah kamu punya salah paham tentang kebaikan? Dia pernah menyelamatkanku waktu kecil, dan sebelumnya dia juga pernah menyelamatkannya. Dia bisa bersikap baik kepada orang asing. Jangan-jangan kalian ada salah paham? Salah paham? Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Atau kamu hanya mengenalnya saat dia kecil? Kamu tahu tidak bahwa orang bisa berubah? Seperti apa? Seperti milikku. Qiu Xiang Heiyixin. Aku mengira dia adalah cahayaku, tapi dia telah berubah, menjadi begitu asing. Aku merasa asing. Terima kasih. Apakah dia akan membuatku merasa asing? Aci, kau sudah pulang. Sisi, kenapa kalian berdua bersama, bertabrakan di jalan? Ku bilang dia basah kuyup, jadi ku bawa dia pulang. Sisi, sifat kecilmu harus diubah. Saudara ipar meneleponmu tapi kamu tidak mengangkat. Apakah kalian bertengkar lagi? HMPH. Hengki, jangan berpura-pura jadi orang baik. Aku tidak begitu dekat denganmu. Sisi, aku tahu kamu sudah tidak berbicara sejak kecil. Pasti merasa tidak nyaman di dalam hati. Tapi aku adalah keluargamu. Aku adalah kakakmu. Ayo, kita tidak pergi kemana-mana. Ayo ganti baju dengan kakak. Iya. Tangki, kamu sebenarnya mau apa sih? Kiki. Tangshi, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aci tidak apa-apa. Saudara perempuanku selalu seperti ini. Aku sudah terbiasa. Kau sedang melakukan apa, Li Fei? Tangxi, beraninya kau merusak rencana baikku. Sayangnya, kau adalah seorang bisu. Tidak ada yang mengerti apa yang kau katakan. Kau bahkan bisa kehilangan seorang bisu seperti Huixing. Apakah kau berguna sedikit pun? Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa kabur. Aku akan mengendalikannya. Datanglah nanti. Malam ini, perutnya harus dibuat besar. Brengsek. Kau akhirnya bangun. Kau sudah mengganti semua kunci pintu rumah. Kau tidak meninggalkanku sepenggal pun. Kau ingin aku mati? Itu urusanmu. Kau sudah menikah dengan Hei Xing. Kau miliknya sekarang. Baiklah, mulai hari ini kita putus saudara. Aduh, ada apa ini? Anak kandungku sendiri pun tidak mengakui aku lagi. Bukankah ini hasil yang kau inginkan? Biarkan tuan muda ini melihat lelucon. Sejak putri saya menikah, dia bahkan menghapus kontak saya. Ini terlalu berlebihan.
Tidak apa-apa, Bu. Kamu masih punya saya. Saya akan selalu menjadi putri Anda. Adik perempuannya masih kecil dan belum mengerti. Setelah dia menikah nanti, pasti akan menjadi lebih dewasa. Baiklah, Xin-Xinku, anakku sayang. Malam ini aku akan meminta Yixing untuk membimbingnya dengan baik. Komet. Tidak. Aku khawatir dia akan melakukan hal bodoh. Jadi aku khusus meminta Lin Fei untuk mengatur lebih banyak orang. Aci, kau benar-benar sangat baik. Sin. Sebenarnya di rumah ada pembantu. Kau tidak perlu memasak sendiri. Hari ini adalah makan malam keluarga kami. Aku juga ingin Aci mencoba masakanku. Liang Xin, apa kau tidak malu? Tadi kau yang memaksaku masak di dapur. Malam ini kita makan bersama. Adikku, jangan main ponsel lagi. Satu kebohongan membutuhkan banyak kebohongan untuk ditutupi. Akan tiba saatnya kau akan terungkap. Sisi, kakak tahu kamu menganggap masakan kakak tidak enak. Tunggu baik-baik, hari ini kasih kakak muka ya. Terima kasih. Cukup. Tangsi, kamu tidak tahu baik dan buruk. Apa kamu sudah gila? HMPH. Semua salahku, menghancurkan makan malam sebuah keluarga. Tidak ada yang bisa menganggapmu cukup baik. Tubuh seorang penyair tang bisa cacat. Tapi jika hatinya kejam, itu baru benar-benar cacat. Mau makan? Hehe, coba ini. HMPH, kamu pasti suka. Panas, aku sangat panas. Aci, kamu benar-benar menawan. Kamu segera menjadi milikku. Kisah kalian berdua waktu kecil sangat menyentuh. Maka, anggaplah aku sebagai kekasihmu. Cintailah dengan baik. Xiao Xi, sayangku. Kakakmu datang, hahaha. Ahahaha. Ah, kalian siapa? Namaku Aslai, aku kakeknya. Aduh, jadi bapak tua ini adalah Anda? Silakan duduk, silakan duduk. Tuan muda ini dan putri saya sedang beristirahat. Istirahatlah, Songsan. Tuan, Jiasi, datang sini. Baik. Tidak perlu, tidak perlu. Saya datang, saya datang. Halo Bu. Ada apa? Anak perempuan, ada masalah. Kakek Song datang. Cepat turun. Bu, saya sudah tidak tahan. HMPH, Tangsi, Tangsi. Kau menikmati dirimu sendiri saja.
Tidak, tidak benar. Aku dibius. Mereka menyuruhku minum 1 peti. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ah. Xiao Si. Sayangku. Kakakmu sudah datang. Hahaha. Ah. Si kecil. Sedang bermain petak umpet. Ah. Hahaha. Cepat panggil dokter. Dokter yang baik, 5 menit lagi. Ah. 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 Ya Tuhan, Presiden dan adik Nona Sin Sin. Bagaimana mereka bisa menjadi Tangsi? Ah Tangsi, ah. Kemana dia pergi? Itu Lin Tezu. Apakah kamu melihat tunanganku? Ya. Kaki Azi tidak bisa ditunda lagi. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Kakek Song Song. Aku akan membawa beberapa kebiasaan buruk ke keluarga Songku. Biarpun Aci sangat menyayangimu, tetap harus ingat posisimu ya. Ini adalah Tangsi. Tangsi siapa? Hanya sekumpulan kucing dan anjing saja. Tuan. Di mana selir dan tuan muda? Katakan. Ses. Presiden dan saudari Sinsin ada di dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan kepada Tangsi. Bos Tangsan. Pergi panggil dia. Lepaskan aku, berlututlah. Kakek. Semua ini dia yang menyuruhku melakukan. Seret dia pergi. Biarkan dia semakin baik. Kamu. Sudahlah, iya. Kenapa bisa begini? Ah. Apa yang terjadi pada kita? Mengapa bisa begini? Maaf, Aci. Terima kasih, ini semua kenapa ya? Ini karena adikku bertengkar dengan He Yixing. Aku seketika terpengaruh oleh bujukannya, tapi aku tidak pernah berpikir akan menyakiti Aci. Bukan hanya menyakitimu, tapi juga menghancurkan kehormatan adikmu. Kau tahu tidak? Sin, kau benar-benar bingung ya? Semua salahku, aku yang salah. Semua salahku, aku yang salah. Sudah. Kakek. Anda tenang saja. Saya sudah membuat janji untuk pengobatan.
Baiklah. Tentang Tang, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahanku padanya. Sisanya, biarlah waktu yang mengikisnya. Aku akan sebisa mungkin menjauhinya. Aci. Terima kasih kau mau memaafkanku. Tang, kamu merusak hal baikku. Aku pasti akan menghancurkanmu. Tangsi, kamu sangat baik. Kamu berani memakaikan aku topi hijau. Ya, satu kali saja. Kamu brengsek. Kamu brengsek. Kenapa kamu harus menghindar dariku? Jika kamu tidak menghindar dariku, aku ini siapa? Kenapa kamu tadi memukul orang? Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu bisa jadi orang seperti ini? Ini masih kakakku yang kecil kan? Kamu bertengkar ya? Ternyata seperti ini. Aku akan mengambil barangmu. Masih seperti ini. Ayo semua datang lihat. Wanita ini segera akan menikah dan mengambil akta pernikahan denganku. Tapi diam-diam tidur dengan pria lain. Aduh, aku benar-benar tidak menyangka. Wanita jalang seperti ini memang pantas dihukum. Baiklah, kita lakukan saja. Orang seperti ini, dialah. Menekan tanganku, aduh. Tusuk ke sini. Tusuk ke sini. Jangan sampai ada yang terluka. Iya. Hati-hati sedikit. Baik. Tunggu aku. Aku pergi, sampai jumpa lagi. Jalan yang baik ya. Kamu ya? Nona, aku ingat kamu, golongan darahmu sangat spesial. Hanya kamu yang suka makan darah golongan negatif. Kakak, apakah kau masih ingat teman yang waktu itu mendonorkan darah bersamaku? Waktu itu, persediaan darah RH negatif di bank darah sedang kritis. Seorang anak laki-laki yang datang bersamaku, kurus tinggi. Dia juga bergolongan darah RH negatif. Oh, tidak. Dia bergolongan darah O. Darah O mana mungkin banyak yang RH negatif? Brengsek. Sudahlah, Nona. Kakak laki-laki, di mana kamu sebenarnya? Xiaoxi, kamu mau menerima teleponku? Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar sangat menderita. Lusa adalah hari kita akan menikah. Maafkan aku, ya. Saatnya untuk menyelesaikannya. Temani aku sekali lagi. Xiaoxi. Oh, sing. Dengarkan suara hilangmu. Kenapa aku? Kenapa? Apakah aku sudah tidak ada lagi? Bahkan iblis dan kakak perempuan pun tidak bisa kukalahkan. Tapi aku masih mengira kau masih ada. Minggir. Sampai sekarang kau tidak pernah muncul. Apakah kau benar-benar masih ingat bintang itu? Meskipun kau tidak ada, Kiki akan tetap hidup dengan baik. Nona Tang, maaf. Ilustrasi Anda ditolak dan diduga plagiat. Perusahaan secara resmi menuntut ganti rugi kepada Anda. Saya tidak melakukan plagiat. Saya bersumpah.
Itu suruhan Presiden Direktur. Senang sekali bisa sendiri menjelaskan semuanya dengan jelas. Terlalu menipu. Ini adalah bukti hak cipta saya. Jika kalian ingin menggugat saya, silakan saja. Hei, orang, aku sudah membawakanmu. Jangan buat aku kecewa lagi. Ini wanita yang menipu pernikahan. Menipuku 180.000 biaya mahar. Jadi wanita ini memanjat ranjang saudara iparnya. Ayo semua cepat datang lihat. Di dunia ini bagaimana ada wanita sejahat ini. Tidak seperti itu. Saya tidak menerima mahar darinya. Dia yang penipu. Semua ini salah saya yang buta. Jangan sekali-kali terpedaya oleh mata baiknya ini. Kami baru saja menikah. Tapi wanita ini sudah menyesali keputusan itu. Tebak apa yang terjadi? Dia tertarik pada mertuanya yang kaya. Malam itu juga dia naik ke ranjang mertuanya yang kaya. Pekerja keras menikahi istri itu tidak mudah. Semua orang harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh wanita jahat ini. Ayo, gadis kecil, kamu ternyata sangat cantik. Gadis kecil, kau benar-benar tidak bermoral. Kembalikan saja kepada mereka. Ibu. Aku mohon, cepat keluar dan katakan sesuatu. Kami sama sekali tidak pernah menerima mas kawin dari keluarga mereka. HMPH, wajah keluarga tua Tang sudah kau coreng habis-habisan. Aduh. Kalian berdua sungguh memalukan, anak baik. Keluarga kami, Tangsi, telah menyakitimu. Mau memukul atau membunuh dia terserah padamu, Bibi. Aku juga tidak meminta yang lain. Uang mas kawin. Aku tidak pernah menginginkannya. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan Tangsi. Tapi keluarga Tang terlalu kejam. Dia sudah bulat tekad ingin bercerai denganku. Aduh, kakak, lihat berita ini. Sangat menyentuh. Memang melihat gadis kecil yang bersih ini memiliki hati yang begitu baik. Duh, kasihan sekali. Mas kawin semuanya ada padanya. Bu, sungguh tidak ada apapun yang bisa saya berikan kepada ibu. Jika kau ingin menjalani hidup dengan baik, maka bawa saja Tangsi pulang. Aku percaya dia pasti akan menyesal. Jika kau memaksa Bibi untuk membayar ganti rugi, Bibi hanya punya satu pilihan yaitu menabrakkan diri hingga mati. Bibi, kau jangan sampai gegabah ya. Aku akan mengemudi mobil kecil kembali dan menjalani hidup dengannya dengan baik. Jangan sekali-kali melakukan hal yang bodoh. Hilangkan saja, kamu kembali saja. Siapa saya? Semuanya berantakan. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Kamu tidak berani menyelamatkan saya. Dia membunuh saya. Tenang saja, si bisu kecil. Justru tidak percaya. Ayo. Tidak tahu pulang makan. Kenapa hal seperti ini masih bisa terjadi? Tunggu sebentar, ini untukmu. Maksudnya apa? Kamu tidak bisa membawanya pergi. Aku sudah menyelidiki, kalian berdua tidak menikah. Jadi perilakumu ini bisa dianggap sebagai wanita yang kuat. Tapi kami sudah bertunangan. Bagaimana dia masih bisa mengambil uangku? Tuan He, kalian bertunangan. Presiden mengirimkan perhiasan senilai jutaan. Semua ini pasti sudah diambil oleh keluargamu, kan? Saya rasa ini jauh lebih berharga daripada mas kawin itu. Aduh. Kalian ini juga bukan orang baik-baik, ya. Baik, tidak salah. Iya, bisa jadi. Jangan salahkan saya jika tidak adil. Tidak heran dia tidak ingin menikah. Ternyata kalian sudah. Cukup omong kosongmu. Pria ini harus dihajar. Azi, suruh orang-orang ini pergi. Ini menyangkut nama baik adikku. Mereka ternyata berpura-pura berperasaan dalam. Aku bisa pergi sendiri. Lepaskan. Tekanan darah normal, fungsi tubuh normal, sesuai dengan rencana rehabilitasi. Setelah kaki Sin pulih, kita akan menikah.
Sang Presiden Song sudah lama tidak mengadakan konferensi pers. Hari ini sangat misterius. Lihat senyuman Presiden Song. Apakah ada kabar baik yang akan diumumkan? Seperti yang kalian lihat, saya dan Sin Sin akan mengadakan pernikahan dalam 3 bulan. Selamat, Tuan Song. Benar-benar pasangan yang serasi. Selamat, Tuan Song. Selamat, 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 Nona Tang. Selamat, 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 Tuan Song. Bisakah Anda menceritakan cerita cinta Anda dan Nona Tang? Ya, Tuan Song, ceritakanlah. Saya hamil. Kehamilan sudah dikonfirmasi. Apakah Anda akan mempertahankan anak ini? Kesehatanmu lemah. Jika kali ini tidak punya anak, mungkin tidak akan bisa lagi di kemudian hari. Saya akan memberikan sedikit obat untukmu. Ikuti petunjuk yang ada. Saudara, apa yang harus saya lakukan? Maafkan saya, ibu anak. Nona Tang, kami ada urusan mencari Anda. Mari kita bicara di tempat lain. Kakek. Aku tahu bahwa kamu hamil. Kalian mengikuti aku. Ini hanya kebetulan. Anak ini adalah anak Aci, kan? Aku akan menggugurkan. Tidak. Kamu tidak bisa menyerang sementara waktu. Kenapa? Aku ingin kamu tinggal di rumah keluarga Song. Jangan salah paham. Ini hanya sebuah kesepakatan. Aku tidak suka pada Tang Xing dan keluargamu. Tapi Aci justru terpesona pada wanita itu. Aku ingin kau memisahkan mereka. Jadi, anakmu untuk sementara belum bisa digugurkan. Mengapa aku harus membantumu? Aci adalah satu-satunya cucu laki-laki kandungku. Keturunannya, aku harus benar-benar mengawasinya. Tentangmu. Setelah semuanya selesai, ini adalah imbalanmu. Uang ini cukup bagimu untuk hidup seumur hidup. Kau benar-benar dermawan. Apakah orang kaya bisa begitu mengendalikan kehidupan orang lain? Kau lahir dari keluarga miskin, tidak melihat kemewahan orang-orang berkelas atas. Aku juga malas untuk menjelaskan semuanya padamu. Pertimbangkan syarat-syarat yang saya ajukan. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa seorang jenius seperti Song Qi akan jatuh cinta kepada Tang Xin. Karena gadis ini. Kakak lelaki. Dia ternyata adalah kakak lelakiku. Oh. Kamu. Ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak? Mual. Ada beberapa yang tidak bisa ditahan. Aku sudah berjanji tentang hal ini. Tapi kenapa kamu menjawabnya begitu cepat? Tang Xin telah mengambil semua kasih sayang ibuku. Aku sudah memikirkannya. Aku harus hidup dengan baik untuk diriku sendiri. Aci, selanjutnya akan ada waktu pemulihan yang tertutup. Ini adalah kesempatan terbaikmu. Aku akan meminta Song San untuk membantumu dengan semua kemampuannya. Kamu menggangguku, menipuku.
Hailian dan He Yixin menyusahkanku. Kamu juga merebut kakak kecilku. Tidak akan kubiarkan kamu berhasil. Jika tidak ada yang penting, kamu bisa pulang dulu. Jika gadis yang dicari Song Qi memiliki kekuasaan dan pengaruh, dan sepadan dengan Song Qi, apakah kamu setuju mereka bersama? Ingat, sebaiknya kamu tidak memiliki harapan yang tidak realistis. Setelah masalah Tang Xin teratasi, anak yang ada di perutmu tidak akan bisa dipertahankan. Ayah pasti akan melindungimu dengan baik kali ini. Sial, ini benar-benar sulit untuk dikuasai. Dan sial, harus pakai obat. Obat ini cukup efektif. Nanti temanku juga akan datang. Hahaha. Bangsat. Pergi. Minggir. Kalian sedang melakukan apa sih? Lepaskan dan pergi cepat. Kalau begitu, apakah ini itu? Apakah ini itu? Aku lihat ini. Ini ternyata admin grup, ini orangnya. Kau belum pernah melihat ini? Aku selalu merasa orang ini berakting terlalu berlebihan. Sungguh salah menuduh gadis itu. Aku ingin mengutuk pria brengsek ini. Aduh, si He Yixin ini. Bahkan aku juga ikut dicaci. Xiao Xin, bagaimana menurutmu? Jangan-jangan akan terungkap kejadian itu dulu. Aduh, ya Tuhan, tenang saja, cepat duduk. Aduh, bagaimana dengan He Yixin ini? Aku sudah menegurnya. Kali ini Tang Xi beruntung. Perahu sudah terlanjur berlayar. Beberapa bulan lagi aku akan menikah dengan Song Qi. Aduh, ibu, orang bisu saja. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dia seumur hidupnya hanya bisa menjadi barang rendah yang diinjak di bawah kaki kita berdua. HMPH. Tang Xi. Kamu bagaimana bisa masuk? Nona Tang Xi dianggap cucu oleh Tuan Tua. Juga menantu yang ditetapkan oleh Tuan Tua. Kedepannya, semua ini harus mendengarkan Nona Tang. Apa? Hahaha, apa ini lelucon? Dia juga berhak? Apa dia sudah terkena gangguan jiwa? Hahaha, keterlaluan. Kakek juga berani mengatur? Apakah dia gila? Apakah kalian tahu saya adalah wanita tercintanya Asi? Cepat lepaskan tanganmu. Kalian ngapain bengong? Cepat lakukan. Kalau tahu di lain waktu, aku pasti akan mengkuliti kalian. Siapa yang berani bergerak? Kakek. Mulai sekarang, Tang Xi adalah pemilik rumah ini. Kalian semua harus mendengarkannya. Kakek, apakah Anda tidak takut melukai hati Aci? Anda berhak apa untuk memperlakukan saya seperti ini? HMPH, berhak apa? Karena dia mengandung anak Aci. Darah lebih penting. Bu, jangan berputar lagi. Duduklah sebentar, Ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Bu, kau bilang, bagaimana dia bisa hamil? Bagaimana bisa langsung hamil? Aduh. Jika Song Zi kembali dan menemukan bahwa Tang adalah orang yang dicari, kita akan menghadapi masalah besar. Tidak. Kita masih punya kesempatan. Setidaknya sekarang orang tua dan Song Qi masih belum tahu bahwa si bisu itu juga masih dalam kegelapan. Asalkan kita tunggu sampai Song Qi kembali, kita masih punya kesempatan. Emma, sebelumnya aku menyuruhmu melakukan beberapa hal. Sudah kau lakukan? Sudah. Ibu sudah mengaturnya semua. Tidak ada yang bisa ditemukan. Aku ingin melihat sampai kapan si bisu itu bisa berbangga diri. Bu, ini kamar presiden. Kakak, aku benar-benar bodoh. Aku baru menyadari ini sampai sejauh ini. Nona. Di sini, biasanya tidak diperbolehkan orang masuk. Kenapa? Ada alasan? Dengar-dengar, di sini ada kenangan yang dicari oleh Tuan Muda tentang Nona Xin Xin.
kakak. Semoga kakimu cepat sembuh. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu. Aku ingin memberitahumu secara langsung, aku adalah bintangmu. Dan juga, aku hamil dengan anakmu. Apakah kalian tidak ada yang ingin dikatakan padaku? Biarkan pembantu memasak dengan lebih banyak garam. Bisu, kamu tidak akan bisa bangga terlalu lama. Tunggu sampai Aci kembali. Lihat dia akan membantumu atau membantuku. Tangsin, aku selalu penasaran. Sejak kecil, di sekitarmu selalu ada teman-teman yang tidak baik. Presiden Songqi seperti ini sama sekali tidak ada hubungan denganmu. Kamu begitu yakin dia akan melindungimu seumur hidup? Aku dan Songqi itu cinta pada pandangan pertama, seperti orang cacat sepertimu yang tidak pernah melihat dunia. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa mengerti cinta kami di kalangan atas? Berani memukulku? Apa yang tidak berani? Tangsin, kamu yang tidak tahu malu mengintip buku harian saya. Kamu juga membiarkan He Yixing menyamar sebagai saya. Tentang pria itu, jangan pikir saya tidak tahu. Kamu masih tahu apa? Aku masih tahu apa? Kamu tebak. Lihat aku melakukan apa, Tangsi. Meskipun aku bukan ibumu yang sebenarnya, tapi setidaknya aku membesarkanmu sejak kecil. Jadi begini, aku dipenjara, sungguh tidak berbakti. Pada hari kau menghapusku. Dan saat kau pindah ke sini bersama Tangsin untuk menikmati kemewahan, apakah kau pernah berpikir bahwa kau masih memiliki seorang anak angkat yang kelaparan, tidak punya uang, dan tidak memiliki tempat tinggal? Hari itu hatinya terasa dingin. Dan juga pada hari kau membantu He Yixing, makhluk itu mendorongku ke jurang yang dalam. Hatiku sudah mati. Kalian tetaplah di sini, menunggu hari pengadilan kalian. Tidak benar. Wanita dari keluarga Tang itu pasti sudah curiga. Tidak boleh. Putriku, tidak boleh, jangan panik. Pikirkan lagi baik-baik, renungkan lagi dengan saksama. Tidak bisa. Kita memang tidak bisa tinggal diam saja. Nak, kita akan segera berkumpul kembali dengan Papa. Bu, ibumu terus-menerus tidak makan dan minum, sambil terus-menerus berteriak ingin bunuh diri. Kalian mau bagaimana? Apakah kalian berani membiarkan kami pergi? Menjaga kalian adalah pengaturan dari kakek Song. Kalian baik-baik saja di sini. Apakah gadis ini ingin membunuhku? Songqi mencintai aku. Selamanya hanya aku. Hanya dengan kebohongan yang kau ucapkan, aku sebenarnya tahu apa saja. Katakan. Tunggu kakak kembali. Kita akan menghitung dengan baik. Bu, penjelasan tentang puisi Tang itu. Pasti tahu aku menyamar dia. Lalu bagaimana? Jika Songqi kembali, bukankah kita akan sengsara? Tidak apa-apa. Aku masih punya cara. Bersin. Nona Tang, ada apa dengan Anda? Presiden sedang menjalani perawatan. Tidak nyaman untuk menerima telepon. Kita dipenjara oleh Tuan Tua. Cepat, selamatkan kami. Tangsi tidak menyangka, kan? Bodoh berani menelepon. Kau sebenarnya bagaimana bisa keluar? Aku rasa kau pasti ingin tahu bagaimana aku keluar, kan? Aku tidak keberatan memberitahumu. Adalah Hachi yang kau pikirkan yang mengeluarkanku. Songqi, di mana Songqi? Apakah kamu sangat ingin bertemu dengannya? Akan ada balasan untuk itu. Pasti akan ada. Balasan.
Kamu berbicara tentang balasan padaku. Sejak kecil, kapan kamu tidak pernah aku injak? Apakah aku pernah mendapatkan balasan? Bukan tidak melapor. Waktunya belum tiba. Kau sedang berhayal apa? Khayal bahwa Song Qi datang bisa menyelamatkanmu? Kau pikir aku tidak tahu siasatmu yang kecil? Haha, hari ini aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa membelamu, haha. Asisten Lin merasa kuat karena ada orang tua yang melindunginya. Segala bentuk bullying dan penahanan terhadap saya dan ibu, saya hanya membalas saja. Asisten Lin tidak keberatan, kan? Tidak berani. Namun, Asisten Yin, silakan bicara langsung. Tang Xi mengandung anak presiden. Tolong, Ni, Sao, berikan sedikit keringanan. Jika Aziz tahu bahwa wanita hina ini hamil dengan anaknya, dia pasti akan memintanya untuk menggugurkan kandungan. Masalah ini sebaiknya ditunggu sampai presiden kembali untuk memutuskan sendiri. Lagi pula, jika Nona Tang terjadi sesuatu, sulit untuk dijelaskan kepada sang kakek. Saya mengerti hal ini. Kapan Lin Tezu Aci kembali? Nyonya Sao, silakan tenang. Kaki presiden sudah pulih ke tahap terakhir. Seharusnya dia akan kembali dalam beberapa hari. Baik. Kalau begitu, Nyonya Sao, saya tidak akan mengganggu lagi. Biarkan pengawal tetap di sini untuk membantu Nyonya Sao. Kalian minggir. Saya akan membereskan wanita jalang ini. Saya minta kalian menyingkir. Maaf. Nona muda, Asisten Lin meminta kami menjaga tempat ini hingga presiden kembali. Kamu juga tahu saya adalah nona muda. Minggir. Tunggu baik-baik sampai Aci kembali. Saya lihat siapa di antara kalian yang bisa baik-baik saja. Nih. Tidak mau makan kenapa? Lin Fei juga melawan aku, bahkan melindungi keluarga Tang. Astaga, memikirkan wanita bisu itu. Mengandung anak Song Qi. Aku benar-benar marah. Kau mau bagaimana? Tidak tahu. Pokoknya harus membunuh anak haram itu sebelum Song Qi kembali. Ibu. Ibu punya cara. Cepat, ada orang, cepat, selamatkan ibuku. Ibuku sudah diculik. Kalian masih terdiam di situ apalagi? Ayo cepat pergi. Hahaha, puisi Tang. Tidur kembali, tak ada yang bisa diselamatkan. Tuan Song, Anda sudah pulih sepenuhnya. Yin Fei sudah dicopot, mengerti. Apakah ada hal penting di rumah Lin Fei belakangan ini? Tang Xi hamil anak Anda. Di bawah pengawasan dokter tua, dia pindah ke villa. Apa maksudnya? Ah, Nyonya muda, tidak apa-apa. Aku sudah mengaturnya. Syukurlah, Bintang baik-baik saja. Benar, cepat-cepat pulang. Jangan khawatir, Tuan tidak akan menyentuh Bintang. Orang-orangmu tidak akan bisa menghentikannya. Baiklah. Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk apa? Aku akan memberitahumu sekarang, ya. Jangan mengutuk wanita Song Qi. Dia tidak akan membiarkanmu pergi, bocah bisu, tidak berguna. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang kamu katakan. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. HMPH. Ah. Ya. Anakku, anakku. Jangan pukul anakku. Berani-beraninya kau menutupi. Lepaskan tangannya. Ah. Wangxi, kau tidak akan mati dengan baik. Kau melihatku untuk apa? Apakah kau mengutukku? Hah?
HMPH, kakak. Segera kembali, ya. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Ingin melihatku, dia mengangkatku. Terima kasih, aha. Aci. Aci, kau akhirnya kembali. Aku hampir dibunuhnya. Aku akan mengantarnya ke rumah sakit dulu. Perempuan jahat, kau telah menghancurkan keluarga Song selama 10 tahun. Kau memanfaatkan kepergianku untuk menyakiti Tangsi, kan? Jangan ikut campur urusanku lagi. Kau, Tuan Song San, ayo kita pergi. Ya. Aci. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Anak itu berhasil menyelamatkan pasien, sekarang sudah sadar. Azi. Jangan tinggalkan aku. Mari kita pulang. Wow. Kakak, aku Sinsin. Aku Sinsin. Ah. Aci. Kakak, aku Sinsin. Aku adalah Sinsin yang kamu cari. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jika kamu adalah Sinsin. Jadi dia siapa? Dialah kepercayaanku. Tangsi, kamu benar-benar gila. Mencuri aciku belum cukup. Kamu masih harus menyamariku. Bermain apa? Kamu bermain apa? Cukup, jangan pukul lagi. Kamu mau berpura-pura tersakiti sampai kapan? Azi. Mari kita pulang. Tunggu. Kakak. Kamu tidak percaya padaku? Biarkan dia menjelaskan dulu. Ini adalah kata-kata Sinsin. Aci adalah adikku. Dia tahu segalanya tentang aku. Ah. Kakak, Sisi tidak berbohong padamu. Aku adalah darah RH negatif. Orang yang mendonorkan darah untukmu terakhir kali adalah aku. Dia selalu bersemangat dari kecil hingga sekarang. Kakakku ini, kakak laki-laki. Apa kau mau percaya omong kosongnya? Ya. Sayangku. Dia orang normal. Bagaimana kau menjelaskan hal ini? Setelah kau pingsan hari itu, mereka memberiku obat. Kemudian aku menjadi bisu. Semua yang kukatakan adalah benar. Kalau tidak percaya, silakan telan saja, karena begitulah. Kalian berdua pergilah berakting. Sinsin, ini mainanmu waktu kecil. Saat aku menemukan rumahmu dulu, ayahmu yang brengsek itu sudah kabur. Hanya yang ini yang tersisa. Terima kasih. Kamu bisa bermain. Hei, Presiden, bagaimana hasil laporannya? Presiden, Tangsi dan Nona Tangkian keduanya memiliki golongan darah RH negatif. Tuan Song. Dulu,
Kakek Song membawa barang palsu untuk menyamariku. Aku kira badai sudah berlalu, tapi kau memberitahuku. Sekarang semua ini berarti apa? Diari, aku menggunakan buku gambar diari. Semua itu mencatat setiap detik aku dan kamu. Kau bisa membandingkan diri kita. Aku, adikmu ini, sejak kecil sudah banyak berbohong. Jadi biarkan kebohongan itu menyentuh. Aku akan menaruhnya di sini, tunggu sebentar. Pembohong selamanya adalah pembohong. Pembohong selamanya adalah pembohong, Belum tentu mereka yang merebutnya. Kakak, percayalah padaku. Melihat adalah percaya. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kakak, kita pergi ke Tangshan untuk tes DNA. Kau tahu kan? Ibuku mengalami kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Aku anak yang ditemukan Tangshan. Dia mengatakan yang sebenarnya, benar-benar berbohong terus-menerus. Akulah anak perempuan yang ditemukan ibuku, hanya karena dia bisu sejak kecil. Jadi kepribadiannya menjadi bengkok. Kalau begitu, kita hanya perlu memastikan kebenarannya lagi. Halo Yun Fei. Carikan Tangshan untukku. Setelah hari itu, Tuan Presiden, Tangshan menghilang. Maka carilah. Mau ke ujung dunia sekalipun, pastikan kau temukan orang itu untukku. Apakah kau yang melakukan ini pada Tao Si? Jika bukan kau, bagaimana mungkin ibuku bisa menghilang begitu saja? Katakan. Kebohonganmu akan segera terbongkar. Katakan kemana sudah. Aku memperingatkanmu, hati ini hanya satu. Kalian beritahu aku, sebenarnya siapa yang menjadi hatiku? Aci, aku masih punya satu cara terakhir. Katakan, Su Dawei, ayah kandungku Su Dawei. Aku ingin melakukan tes DNA dengannya. Apakah dia tidak gila? Apa kamu gila? Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa memutarbalikkan kebohonganmu. Apakah kamu setuju, Tangsi? Jika begitu, kita hanya bisa melakukan pemeriksaan lagi. Hei, Ratu Ling, Presiden, tolong bantu saya untuk melakukan identifikasi sekali lagi, untuk memverifikasi keadilan identifikasi ini. Mulai sekarang, siapapun tidak diizinkan untuk keluar dari pandangan saya. Presiden, hasil identifikasi sudah keluar. Aci, sekarang fakta sudah ada di depan mata. Apakah masih mau terpengaruh olehnya, atau karena dia mengandung anakmu? Kau bukanlah kakakku lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau memang wanita yang selalu berbohong. Li Fei, usir wanita jahat ini dariku. Aku tidak pernah ingin bertemu dengannya lagi. Tang Xin, kau sebenarnya menggunakan metode apa? Kau menipu semua orang. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya mencurigaimu. Kau sedang apa? Sebelumnya aku yang salah. Terima kasih karena kau tenang. Aku akan mengmu. Selama kau di sisiku, itu lebih penting daripada apapun. Apapun. Song Qi. Oh, Song Qi. Jiwaku dan seluruh hartaku adalah milikmu, Tang Xin. Aci, apakah aku cantik? Koleksi Eternal Heart ini aku beli di lelang Jiaxi. Ia adalah yang paling unik di seluruh dunia. Pesta pertunangan lusa. Aku akan membuatmu menjadi gadis terbahagia di dunia. Kakak. Ibu, akhirnya kamu kembali. Kamu pergi kemana saja selama ini? Dia pergi kemana? Kamu tidak tahu? Masih muda sekali, metodenya tidak main-main. Wanita ini, Aci. Dia bukan pasangan yang baik untukmu. Aku tidak setuju dengan pernikahanmu dengannya. Baiklah. Aku mencari Sin Sin selama 15 tahun. Jangan paksa aku.
Jangan berpikir karena kamu adalah satu-satunya anak keluarga Song, kamu bisa bertindak sembarangan. Jangan lupakan bahwa masih ada darah dari keluarga Song. Aku tidak peduli tentang segala hal dari keluarga Song. Pertunangan yang dijadwalkan lusa. Jika Anda bisa datang, saya akan sangat senang. Jika Anda tidak bisa datang, maka mohon maaf jika cucu ini tidak berbakti. Warisan dari keluarga Song. Silakan pilih orang lain. Kamu. Saudara. Sian-sian harus bagaimana? Mengapa kita bertemu tapi tidak saling mengenal? Tugasmu sudah selesai. Gugurkan anak itu. Ambil ceknya. Kenapa kamu masih tidak puas? Saya tidak mau cek. Saya tidak ingin menghapus ini. Ini bukan urusanmu lagi. Song San bawa dia ke rumah sakit. Ah. Aku mohon kalian, biarkan anakku pergi. Aku mohon kalian berhenti. Tuan memintaku untuk bertanya sekali lagi. Gugurkan anak ini. Aku akan memberimu cek 1 miliar. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku mohon kalian, lepaskan anakku. Tolong kalian. Bagus, kamu telah lulus ujian. Sepertinya kamu bukan hanya mengincar uang keluarga Song. Pastikan aku menggugurkan anaknya. Setidaknya kamu lebih baik dibandingkan penipu itu. Kamu dan Aci benar-benar saling mencintai. Hahaha. Selamat datang di pesta pernikahan Tuan Song Gao dan Nona Tang Xin. Bagaimana kabar kalian? Selamat minum. Pesta sudah selesai. Ada apa ini? Teman-teman, saya mencari seorang gadis. Selama 15 tahun penuh, kenangan saya bersamanya berawal dari selembar kertas gambar dan ikatan darah yang istimewa. 15 tahun yang lalu saya kehilangan dia. Setelah 15 tahun, aku menemukannya. Ini, wah, siapa ini? Bukankah ini dia yang sebelumnya? Ya kan? Gadis kecil itu 15 tahun yang lalu. Dia bernama Susin. Dan 15 tahun kemudian dia sudah dewasa. Sekarang dia bernama Tangsi. Gadis kecil Tangsi juga menunggunya selama 15 tahun. Selama 15 tahun semua diarinya, dia catat dalam sebuah buku harian. Saudara laki-laki Sin tidak bisa berbicara lagi setelah itu. Bersama Sin bisa menggambar. Sin bisa menggambar banyak sekali. Mereka tidak menyukai Sin merindukan ibunya. Sin juga merindukanmu. Kakak laki-laki, Sin bersekolah hari ini. Gambar kakak laki-laki Sin disukai orang. Bagus sekali. Aku bisa menggambarmu dari ingatanku. Aku berusia 16 tahun. Aku sangat merindukanmu. Jika kau bertemu Sin lagi, kau pasti tidak akan mengenaliku. Kakak, aku sudah berusia 18 tahun. Aku diam-diam membelikan hadiah untukmu dan untukku. Suka, jangan dibenci ya. Ini adalah seluruh tabungan Sin. 1 untukmu, 1 untukku. Masih seperti rasa waktu kecil ya, kakak. Hari ini adalah hari terakhir Sin menulis buku harian. Sin telah memutuskan untuk mendonorkan darah setiap tahun. Orang tidak bisa selamanya hidup dalam kenangan. Bintang harus membantu lebih banyak orang seperti dirimu yang dulu. Dimulai dari kita. Aku yakin kita pasti akan bertemu lagi. Pasti. Aku bahkan lupa siapa diriku. Cinta akhirnya bersatu. Benar-benar ya. Kebahagiaan memang seperti ini kan? Kalau tidak, aku juga gagal. Ya sudah. Tidak, aku tidak gagal. Aku tidak akan gagal. Sangat tidak bahagia. Hahaha. Ada apa? Romantis sekali. Pasangan kekasih memang pandai menciptakan hal-hal romantis. Sungguh sangat menyayangi aku. Hahaha.
Ah, kalian berdua masih ada yang ingin dibicarakan lagi. Aci, kau ditipu oleh mereka. Kau akan menyesal. Bebek mati masih bisa bicara. Siapa yang peduli? Tuan Guru. Eh. Eh. Hei, Tangsan. Siapa kamu? Jangan teriak sembarangan. Aku tidak mengenalmu. Jangan berpura-pura. Meskipun kau jadi debu, aku tetap mengenalmu. Ini adalah putriku dan kamu, kan? Mirip sekali. Terlalu mirip dengan ayahnya. Siapa putrimu? Siapa putrimu? Aduh, putri memukul ayahnya. Sungguh malang. Awalnya Tangsan merasa Sudawei tidak berusaha maju dan meninggalkan dia. Tak disangka, dia malah melahirkan Tangsin. Inilah alasan mengapa Tangsin dan Sudawei adalah ayah dan anak yang sebenarnya. Kau bohong, aku tidak punya ayah seperti itu. Ini adalah fakta. Kau seharusnya sudah sangat paham. Sudawei, kenapa kau harus mengatakannya? Kau telah membunuh kami berdua, ibu dan anak. Aku ingin mengurangi hukuman. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati kalian. Hahaha. Hahaha. Tangsi, kau tidak mengalahkanku. Kau tidak mengalahkanku. Tangsi, jangan lari. Dia sudah gila. Pita suara yang terluka dulu semakin pulih. Nona Tang memiliki harapan untuk memulihkan suaranya. Benarkah? Itu sangat bagus. Lalu, kapan dia bisa pulih? Tidak bisa dipastikan. Dengan pengobatan yang tepat, mungkin setengah bulan, mungkin setengah tahun, setahun. Apakah kalian tidak punya metode yang jelas untuk memastikannya? Ah, ini. Aci, jangan mempersulit dokter. Aku bisa menunggu. Baiklah. Mendengarkanmu. Selama aku bersamamu, aku bisa menunggu. Anakku, jangan tegang. Kakek datang kali ini ingin minta maaf padamu. Aku sudah tua, urusan perusahaan serahkan saja kepada Aci. Aku akan punya waktu untuk menanam bunga dan tanaman. Menggendong cicit. Hahaha. Selamat pagi, Nyonya Sao. Ya, ada apa? Si kecil sepertinya sedang menendangku. Dia tampaknya tidak sabar. Bagus sekali.